Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di video part ketiga ini. Saya akan melanjutkan pembahasan terkait modul 9 pemrograman web dasar. Sekarang kita masuk aja langsung ke session ya. Nah, mungkin ini ada upgrading dari login. Saya latar belakangnya dulu. Session itu apa? Ini. Jika user berhasil login, maka dia mendapatkan session. Maksudnya apa? Jadi, ketika dia berhasil login, jangan disuruh untuk login lagi gitu kan ya. Ada yang namanya sesi. Jadi, sesi ini maksudnya mempersilahkan user tersebut untuk masuk gitu. Kalau misalnya udah masuk, ketika dia izin dulu misalnya keluar, ya gak usah suruh untuk validasi lagi. Gak usah suruh untuk autentifikasi lagi. Tapi dia udah dikenal bahwa dia udah memiliki sesi gitu. Nah, simpelnya seperti itu ya. Nah, di sini sebelum kita masuk ke sessionnya, di sini ada beberapa hal yang ingin saya ubah gitu kan ya. Kalau misalnya di modul, itu kan di login.php itu bentukannya kayak gini. Nah, kita coba ikutin. Yang dimana di construct itu langsung memanggil metode check login. Jadi di login form yang sebelumnya, yang pakai iset submit, itu kita hapus gitu kan. Nah, ikuti seperti ini. Lalu alurnya seperti ini dulu. Dan kalau kita jalankan, itu hasilnya akan seperti ini. Form tidak boleh kosong ya. Yap, betul. Karena dia belum menerima inputan post dari username dan juga password. Cara menanggulanginya kayak gimana? Nah, di sini baru pakai function if iset gitu kan ya. Post apa yang mau dipostkan yaitu login, maka jalankan ini. Sisanya gak ada. Gitu kan ya. Nah, di sini beres. Kalau udah kayak gini, berarti cek login hanya dilakukan ketika tombol submit itu dijalankan. Otomatis kalau kita ini refresh, yap, tampilannya akan seperti ini. Oke, yap, seperti itu. Nah, sejauh ini aman. Pastikan login form ini tampilannya seperti ini dulu. Lalu login.php ini seperti ini dulu. Kita langsung buatkan session.php-nya terlebih dahulu ya. Di sini. Untuk kelas sessionnya. Nah, ini kita siapkan. Lalu yang kedua itu ada user interface-nya. Supaya teman-teman kebayang sih. Ini kasusnya kayak gimana sebenarnya? Session success.php. Nah, bentukan session success itu tergolong simple. Kita coba buka dulu aja. Anggaplah session success ini halaman welcome-nya setelah dia beres login gitu kan ya. Jadi title-nya session success misalnya. Terus dikasih header session. Terus kasih selamat datang gitu kan ya. Selamat datang Bang siapa gitu kan ya. Terus di dalam session success ini kita buatkan tombol untuk logout-nya. Tombol untuk logout-nya kita buatkan dalam form untuk mengirimkan data. Metodenya post. Lalu di sini ada input. Type-nya submit. Value-nya logout. Name-nya logout. Gitu kan ya. Otomatis kalau kita lihat di sini session success. Nah, ini masih bisa diakses oleh user yang tidak login sama sekali. Tujuannya, gimana supaya si session success ini gak diakses kalau misalnya usernya belum login. Oke, sekarang kita back to session.php. Nah, di sini adalah logiknya ya, seperti biasa. Karena dia akan berhadapan dengan database, alurnya mungkin saya gambarkan ya seperti biasa. Session.php. Dia adalah sebuah kelas yang menghandle logout
Terus cek sesi dan juga logout mungkin ya. Nah, cek sesi sendiri ini bisa kita translate gitu kan ya. Dia tuh tujuannya untuk cek apakah username terdaftar atau enggak gitu kan ya. Atau tepatnya di sini. Cek apakah username sudah memiliki sesi apa belum. Yang ngirim sesinya yang mana, dia tuh nantinya diambil dari login.php gitu. Nah, ini nanti kita ganti supaya ngasih sesi lalu dialihkan di redirect ke session success. Oke, mungkin terdengar belibet, tapi kita coba lihat dulu ya. Kita mulai. Tutup, konekkan, require once, config.php, apakah saya recording? Oke, aman. Require once config.php, buatkan kelas session. Yang dimana di dalamnya ada dua atribut. Yang pertama untuk koneksinya menggunakan MySQL seperti biasa. Lalu ada login user. Tujuan dari atribut ini apa? Nah, ini tuh nanti berisikan informasi username dari user yang login. Oke. Seperti biasa kita buatkan construct-nya. Oke, construct. Terus, nah di sini ada function session start. Ini apa? Dia tuh ada sebuah function built-in dari PHP-nya sendiri, gitu, untuk membuatkan sebuah sesi. Cukup panggil aja kayak gini, otomatis sesinya udah berjalan, gitu. Jadi si user tersebut belum masuk ke si user sih, tapi session ini intinya berjalan gitu. Nanti dia akan memberikan semacam cookie lah. Wah, ini bahasannya gak bakal lebih dalam, tapi cukup seperti itu aja. Terus jangan lupa this MySQL new MySQL untuk koneksi. Kita ambil dari login.php ya, ini masih sama alurnya. Kayak gini. Lalu, nah di sini si construct ini tujuannya untuk mengakses si metode dirinya sendiri. Ya udah, kita panggil aja this check session. Nah, check session ini untuk apa? Nanti kita breakdown ya. Tadi, saya buatkan dua ini. Yang pertama untuk cek sesi, yang kedua untuk menghandle logout. Nah, ini metodenya ada dua, oke. Udah dua juga. Ya udah, kita buatkan. Check session. Check session. Nah, di sini sebelum ke check session deh kita siapkan dulu ya. Logout. Logout. Nah, ini udah selesai. Check session ini akan otomatis menjalankan dirinya sendiri yang berisikan sequence gitu kan ya. Untuk memberikan atau mengecek session gitu. Nah, di mana logiknya kita lihat ya. User check session username. Oke. Diambil dari parameter username. Ses SQL. Nah, di sini ada query nih. Select from user where username sama dengan user check. Oke. Selamat beristirahat juga. Kita lanjut ya. Di sini ada query. Tujuannya buat apa? Ya, bisa dilihat ya. Kalau misalnya kita lihat di sini, kita cek query-nya. Pertama kita masuk dulu. Set. User check ini anggaplah berasalkan dari username, gitu kan ya. Oke, karena sama dari username, contoh kita ambil misalnya yang roughly R.
kirim. Oke. Outputnya akan seperti ini. Lalu mau diapain nih? Nah, di sini bisa kelihat alurnya sama kayak yang register jika username-nya udah ada atau enggak. Oke. Kita lihat nih. Bisa teman-teman lupa. Iya, yang ini. Tapi pakai fetch row ya. Ya udah, kalau misalnya pakai fetch row mah yang login berarti. Nggak ada juga. Nah ini, yang fetch row ya. Supaya mendapatkan informasi terkait row-nya. Oke, nanti kita breakdown. Tenang. Oke, query-nya udah siap. Lalu kita eksekusi query-nya menggunakan perintah mysql query. This mysql query. Apa yang mau dieksekusi yaitu query dari sysql. Oke. Habis itu kita tampung row-nya dari query fetch row. Nah, oke, kita tahan dulu sampai sini. Pertama, si sessionnya saya coba konekkan dengan class session. Nah, caranya kayak gimana? Di sini ada. Kita buatkan tag PHP. Tutup. Lalu require once untuk nge-read dari siapa? Session.php. Selanjutnya, kita panggil instansiasi objek new session yang otomatis dia akan menjalankan konstruktornya ke si session. Otomatis dia akan panggil ini dan akan melihat hasilnya gitu kan ya. Pertama, dia akan mengambil error dulu ya. Kenapa? Kita lihat ya. Set. Nah, undefined array key username. Betul. Karena di dalam session success itu gak ada atribut dengan name username gitu kan ya. Ini masih missing. Nah, tujuan dari sini kita ingin tahu variabel ini tuh isinya apa sih? Gitu ya. Pertama, kita lihat dulu si query. Menggunakan apa? var dump. Query. Otomatis kalau kita refresh ini, nah, ini hasil dari query. Yang query ini menjalankan query select ya. Oke. Current field, bla bla bla. Oke, ini belum relevan. Yang digunakan itu adalah num rows-nya. Nah, berarti kalau misalnya num rows-nya sama dengan 1, berarti ada data. Nah, untuk melihat lebih lanjutnya, pakai apa? Pakai fetch row. Nah, coba ya. Saya eksekusi lagi. Ini bisa seperti ini kalau nggak salah. Fetch row. Oh, enggak ya. Ini belum bisa. Harusnya kayak gini. Terus, coba deh kita coba dulu ya. Tapi setahu saya ini belum bisa. Saya refresh. Oke, hasilnya tidak sesuai. Yang otomatis, ya alurnya anggap aja seperti ini dulu gitu ya. Saya belum reset ulang, tapi pastikan kalau misalnya teman-teman bingung, cukup ikuti aja yang kayak gini. Nah, untuk informasinya ada di mana? Ada di row-nya gitu kan ya. Kita ambil, row-nya itu ada apa sih? Ada di variabel row, udah ditampung. Gitu. Menggunakan metode fetch row. Saya refresh. Nah, ini adalah hasilnya. Berarti bisa ya, bener. Nah, kita coba cek. Ini berarti lanjut fetch row. Kayak gini. Ini saya komentar dulu, lalu panggil query-nya. Nah, di sini kita ganti dulu username-nya. Misalnya jadi Raflier. Apakah ada atau enggak? Oke, ada. Kalau misalnya kayak tadi, pantas gak ada gitu kan ya. Karena emang gak ada datanya. Oke, fokus. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan informasi ini untuk logic session ke depannya. Nah,
Kita coba ikutin dari modul. Cukup seperti ini aja, dan teman-teman udah tahu sekarang variabel row itu isinya apa aja. Itu informasi terkait baris yang udah kita ekstrak. Selanjutnya, di sini kita gunakan login usernya itu diisi oleh row terakhir. Yaitu ini berarti untuk si nama. Ingat mulainya itu dari 0. Coba ya. This login user. Login user. Nah, login user itu yang tadi ini. Berarti row 0 misalnya. Kalau misalnya mau menampung informasi username. Kita coba echo. Login user. Boom. Oke. Fetch row. Oke. Bla 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 bla. Oke, kita coba ganti dulu jadi Refleer. Oke, ini nggak bisa ternyata. Saya komentar dulu. Kalau misalnya jadi 2. Oke. Betul. Ini ya errornya guys, maaf. Jadi fetch row 2 kali. Berarti ini harusnya bisa untuk mengambil informasi row dari indeks ke 0. Login user. Login user itu kan ini. Oh, pakai this, maaf. Refresh. Yap, ini informasi username-nya. Kalau yang satu berarti apa? Password. Yang kedua berarti informasi nama lengkapnya. Nah, sampai sini paham ya? Berarti dari sini si row 2 ini akan menampung namanya. Ini ya, saya koreksi. Informasi nama. Lalu, nah, kalau misalnya user check-nya belum ada, gitu kan ya. Contohnya kayak gini. Ini kan user check-nya undefined gitu kan ya. Ini yang jadi tukang kick-nya lah istilahnya mah. Oh, ini belum punya sesi nih, gak boleh masuk. Nah, logiknya if belum di-set, apa yang belum di-set adalah variabel user check, maka saya echo dulu. Echo ambil dari sini. Anda belum login. Saya tendang kamu. Gitu ya. Coba. Run. Nah. Oke. Sejauh ini karena username-nya belum ada, ini sedikit bermain-main ya. Anda belum login, saya tendang kamu gitu kan ya. Nah, kalau ini langsung di-kick ke header location login form. Otomatis ini akan dialihkan atau redirect ke location tadi. Kemana? Login form. Nah, untuk sekarang, berarti karena dia belum login, dia udah gak bisa akses session success. Boom. Langsung dialihkan ke login form. Tapi, kalau misalnya sekarang, itu kan sessionnya belum berjalan. Walaupun saya login sebagai Mochilias, passwordnya 123, ini oke dah, diselamat datangin. Tapi masih di login.php gitu. Nah, karena ini belum di redirect kan. Kita coba bereskan dulu ya. Atau cukup sampai sini dulu deh. Kita lanjut sekarang ke login.php. Nah, yang dimana login.php ini kita perlu bereskan. If password verify, sekarang kita jalankan logic sesinya. Sebelum itu, di dalam construct itu kita buatkan session start supaya terkoneksi. Satu itu, tolong dicatat ya. Terus sessionnya ini sekarang udah berjalan karena pakai construct. Sekarang ketika dia berhasil login, kita langsung alihkan ke location session success
tapi juga kita berikan variabel session. Tenang, jangan dulu pusing. Nanti saya coba perkecil lagi, perjelas lagi gitu kan ya. Session sekarang udah punya nih. Lalu kita alihkan header location session success.php. Sebelum dialihkan, saya mau say selamat dulu gitu kan ya. Echo login berhasil. Nah, dari sini kita coba bisa tes sebagai Mochil yes, passwordnya 123. Berarti dia akan di welcome dulu sama login berhasil, lalu dialihkan ke session success. Dan sessionnya sekarang udah punya nih. Oh enggak ke echo. Oke, kayaknya ini bug. Langsung di location aja. Yaudah, ini saya kesampingkan dulu. Yang jelas ini udah berhasil gitu ya, session success-nya. Bayangkan kalau kita belum punya ini. Gitu. Bayangkan kalau kita belum punya ini. Sessionnya sekarang kan udah ada gitu kan ya. Kita bisa edit supaya sessionnya empty. Ini jangan diikutin ya. Cuman ngoprek aja sih. Cookie. Nah, sekarang sessionnya empty. Kalau misalnya saya refresh, itu akan di-kick. Nah, bayangkan kita ulang ya. Session username usernya itu gak dikasih. Langsung aja dialihkan ke session success. Otomatis, ini gak bakal berjalan nih. Login. Walaupun dialihkan ke session success, tapi tetap karena di session success-nya itu, kalau misalnya belum di-set, yang ini, maka langsung di login form lagi. Jadi palung-alung lah istilah Sundanya mah. Gitu. Ini login form, ini ke session success gitu. Jadi redirect. Nah, maka dari itu, ini ada variabel yang bisa kita manfaatkan dengan variabel bawaan server, yaitu session username. Sampai sini, tolong dipahami ya. Nah, di sini berarti ini udah selesai. Sekarang kita buat logic logout-nya. 1, 2, 3. Oke, sebelum kita ke interface, kita bikin logic logout-nya. Tadi, logic logout itu saya implement ya, tadi sekilas. Itu bagaimana caranya supaya session yang ini, PHP session yang ini, itu di-delete. Ada fungsi namanya, sebentar apa ya namanya? Session destroy. Ya, kalau misalnya diklik logout, maka jalankan session destroy. Tapi ini jangan langsung session destroy. Kita berikan dulu logic. Kalau misalnya diklik si tombol ininya, logoutnya, maka jalankan session destroy gitu. Simpelnya seperti itu. Langsung ke header location login form. .php lalu berikan kondisi if is set post logout. Nah, tadi ya, karena yang dipostkan itu name-nya logout, sekarang udah bisa kita manfaatin. Yang mana tuh bang? Yang ini. Session success, tuh. Name-nya logout. Oke. Sampai sini udah jelas. Berarti ini kita bisa manfaatin. Contohnya kita buka tag PHP. Terus tutup tag PHP. Sesuai dengan namanya. Berarti panggil si ini. Login user. Session login user. Beres.
sama dengan ya. Titik 2 ding bener. Kurang spasi aja tadi. Lah, sama dengan. Oh enggak ini. Sorry. Nah, gitu ya. Nah, dari sini saya pause dulu sebelum saya simpulkan ya. Baik, jadi kesimpulannya selama 3 part. Jadi ini ya. Register, login, dan juga session ini menjadi fitur-fitur yang penting kalau misalnya kita membuat sebuah web gitu kan ya. Salah satunya untuk keamanan tiap personalnya sendiri. Nah, di sini kita udah merekap bagaimana cara registernya menggunakan PHP, bagaimana loginnya gitu kan ya. Itu kan ada kok semuanya penjelasannya di modul. Juga tadi sessionnya ini agak tricky, tapi ini penting gitu kan ya. Nah, ternyata ini login tadi itu masih bisa diakses ya. Harusnya ini belum. Nah, ini cara menanggulanginya apa? Kita yang melewatkan tadi ya. Di sini di dalam login form itu kita tambahkan. Wah, tadi niatnya nyimpulin, tapi ini kita tambahkan lagi. If isset. Nah, sekarang ada penggunaan isset ya. Isset session. Nah, yang diambil dari username, maka langsung alihkan aja ke location session success. Save boom bim bap .php. Login form. Yep. Nah, begitupun sebaliknya, kalau saya logout sebagai Rapli Radiansyah dan saya ingin mengakses session suksesnya, itu gak bisa, akan langsung di-kick. Gitu kan ya. Ini pun bisa teman-teman ubah lagi kalau misalnya mau menarik gitu kan ya. If else-nya atau kayak gini lagi, is set session diambil dari username. Ini mah cuman ngoprek aja sih sebenarnya. Script echo script alert silahkan login terlebih dahulu. Oke. Satu quote, save, titik koma, save, refresh. Lah. refresh. Nah, di sini pun ketika session sukses, oh enggak jalan ternyata. Ya, intinya bolehlah teman-teman bisa atur-atur gitu kan ya, sesuai keinginan. Kalau udah passionate dalam bidang web developing, ya mau nggak dilanjutkan gitu kan ya. Seperti itu. Nah, di sini sekarang udah direkap segala sesuatunya, mungkin akan saya satu zipkan dan diupload di Classroom. Kalau nggak, disimpan di Discord gitu kan ya, supaya teman-teman yang di luar sana bisa akses kalau misalnya mau praktik. Itu kesimpulannya, ya itulah bisa teman-teman tangkap sendiri. Jadi mungkin saya tutup untuk 3 journey kita yang untuk ngerekap modul 9 pemrograman web dasar. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Semangat selalu untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.